berapa banyak yang namanya bandara atau pembangunan yang telah dibangun yang tidak berfungsi atau kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi. Nah, ini kasus nyatanya karena apa? Tidak berkiblat kepada petunjuk ilahi, namun langkah-langkahnya adalah pemikiran yang murni. Nah, pemikiran murni ini kecenderungannya adalah pemimpin ke depan ini semestinya memiliki power ya. Manakala mau bersungguh-sungguh dalam memimpin Indonesia, mestinya mau menapak tilas nilai spiritual kedua presiden ini. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajat luhur nusantara tapi uluk salamulya. Saya sering ditanya ya, sekelas apa nilai spiritual yang semestinya dimiliki oleh pemimpin Nusantara yang hendak sungguh-sungguh dalam memimpin Nusantaranya. Nah, tentunya para calon spiritual itu banyak sekali, termasuk para calon spiritual yang masih belajar. Tentunya pula karena sekarang calon presiden ini tidak ada mantan, tentunya akan belajar jadi presiden. Artinya Pak Ganjar akan belajar menjadi presiden dari belajar menjadi gubernur. Dulu mungkin dari belajar menjadi DPR, lalu menjadi gubernur, lalu akan belajar menjadi presiden. Lah ini kan untuk belajar menjadi presiden, mencalonkan diri. Lah bukan berarti saya meringankan atau menghinakan para calon presiden, namun karena belum ada mantan yang mencalonkan lagi, kecuali mungkin kalau Bu Megawati mencalonkan lagi, berarti sudah bukan belajar lagi, sudah pernah jadi presiden. Lalu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya karena dua calon mantan presiden yang masih hidup kan kemungkinan hanya Bu Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya betapa mengentengkannya nilai spiritual para calon presiden ini. Artinya saya mengatakan calon presiden itu meringankan, mengentengkan bahwa nilai spiritual itu tidak ada gunanya. Jadi para calon wakil presiden ini sangat mengentengkan nilai-nilai spiritual. Nah, yang saya maksud semestinya para calon presiden ini atau para calon wakil presiden ini mau menapak tilas para presiden terdahulu yang sudah jelas-jelas bisa memerdekakan Indonesia, artinya mengubah keadaan dari kolonial menjadi kemerdekaan atau menjadi NKRI. Lalu atau dari ketidakmampuan swasembada pangan menjadi swasembada pangan. Lah itu sudah terbukti bahwasanya dua presiden ini yang jelas-jelas mampu memimpin Indonesia, membawa perubahan di Nusantara ini apapun caranya. Ya mungkin kan sekilas yang tidak suka kepada Pak Karno juga mengatakan bahwa Pak Karno adalah kurang apa, Pak Karno adalah ini, itu dan sebagainya. Itu juga ada benarnya menurut saya karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun kasus nyatanya apapun alasannya Pak Karno bisa mengubah keadaan dari kolonialisme menjadi kemerdekaan. Artinya terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang memproklamirkan itu adalah Pak Karno, dan rekam jejaknya perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia juga nyata-nyata sampai dibuang ke Pulau Tikul, ke Bengkulu dan sebagainya, sampai beliau juga mendapat ancaman dan sebagainya, bahkan percobaan pembunuhan berkali-kali. Nah ini kasus nyatanya bahwa Pak Karno itu ada tapak yang nyata Indonesia dari yang kolonial menjadi merdeka. Nusantara yang semula tidak bersatu menjadi bersatu. Lalu Pak Harto dari keterpurukan, ketiadaan, ibaratnya kemiskinan kalau kata kasarnya, atau ketidakmampuan Indonesia dari sumber daya pangan, nyatanya bisa membawa Indonesia menjadi swasembada pangan. Lah ini kasus nyata. Lah kita semestinya menilai kedua pemimpin ini dari mana dia bisa menyatakan yang demikian atau menunjukkan Indonesia yang mampu swasembada pangan. Tentunya tidak lepas dari nilai spiritual.
Lah, nilai spiritual ini semestinya para ketiga calon presiden dan wakil presiden ini semestinya menapak tilas. Lah, menapak tilas dari nilai spiritual yang digali oleh Presiden Soekarno dan Pak Harto. Lah, apa sumber spiritualnya? Mau tidak mau, Pak Karno itu agamanya Islam, tapi perjalanan spiritualnya adalah kejawen. Pak Harto agamanya di KTP Islam. Ya, namun perjalanan spiritualnya adalah kejawen. Lah, ini kasus nyata. Artinya saya mengatakan di sini bahwasanya spiritual kejawen ini yang berisi atau yang dikondangkan atau yang sering dikatakan Sastro Jendro Hayuningrat ini adalah sumber atau sentral spiritual kepemimpinan Nusantara. Lah, sekarang ini para calon presiden, ketika calon presiden dan wakil presiden ini niscaya tidak mengenali nilai-nilai spiritual yang demikian. Ya, sekali lagi, niscaya tidak mengenali nilai-nilai spiritual yang demikian, sehingga menurut saya ya sangat enteng dalam berkata-kata, sangat enteng dalam kalau program boleh. Mungkin ini yang kategori dalam petunjuk yang saya terima adalah kelak fase akeh gluduk langka udan, akeh udan langka banyu. Mungkin yang namanya program yang tidak berdasarkan petunjuk tentunya hanya program-program contoh yang kita rasakan sekarang. Berapa banyak yang namanya bandara atau pembangunan yang telah dibangun yang tidak berfungsi atau kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi. Nah, ini kasus nyatanya karena apa? Tidak berkiblat kepada petunjuk ilahi, namun langkah-langkahnya adalah pemikiran yang murni. Nah, pemikiran murni ini kecenderungannya adalah akal. Kalau sudah akal murni, tidak ada petunjuk, tentu ya akal-akalan, mungkin dikasih kata mungkin, karena saya mengatakan ini kan tentu banyak yang mengamati, sehingga kalau saya keliru juga ya kemungkinan ada orang yang menilai bahwa saya itu gonyak ganyuk melengling semi, atau taruhlah kata-kata yang mempoin mutlak, yang tidak ada ujung pangkalnya, dan lalu akan menseret saya kepada mohon maaf hal-hal yang tidak saya inginkan, contohnya kita dan sebagainya. Lah, saya menyampaikan di sini karena saya ingin pemimpin ke depan ini semestinya memiliki power, ya, memiliki power. Mumpung masih ada kesempatan, yang saya maksud ada kesempatan, manakala mau bersungguh-sungguh dalam memimpin Indonesia, sekali lagi, manakala mau bersungguh-sungguh dalam memimpin Indonesia, mestinya mau menapak tilas nilai spiritual kedua presiden ini, ya. Kedua presiden ini yang saya maksud adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Lah, Presiden Soekarno juga sentral spiritualnya kepada Jawa, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu, tempat bedaheng Sastro Jendro juga sampai sekarang yang saya tahu itu masih ada di Gunung Selok, yaitu di Pertapaan Jambe 5. Lah, kalau Pak Harto bedaheng Sastro Jendro itu juga masih ada petilasannya di Gunung Selok juga, di Ampel Gading Jambe Pitu, atau yang lebih dikenalnya adalah Pertapan Jambe Pitu. Ini tanda tangannya guru tuduhnya atau guru panuntunnya Pak Harto juga masih ada di sana, tertera Romo Sutiat atau Raden Panji Sutiat Prawiro Kusumo. Lah, ini kasus nyata. Jadi saya mengatakan intinya saya sangat menyayangkan yang namanya calon presiden dan wakil presiden kok mengabaikan atau mengendengkan nilai-nilai spiritual kepemimpinan Nusantara. Ya, sekali lagi, nilai-nilai spiritual kepemimpinan Nusantara yang tidak bukan adalah nilai kepemimpinan atau nilai spiritual kejawen, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Saya rasa demikian, terima kasih.